Respon tak terduga Mahfud MD usai digugat Panji Gumilang 5 triliun rupiah. Pastikan kasus money laundry tetap jalan. Irwan Hermawan melawan. Nama Johnny G. Plate disebut berulang kali di persidangan. Kejagung buka peluang periksa suami Puan. Happy Apsoro belum aman. Menpora Dito Aryo Tejo dibidik KPK. 5 aset berstatus hadiah senilai 162 miliar rupiah jadi penyebab. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata ke Menko Polhukam, Mahfud MD. Tak tanggung-tanggung, Mahfud MD digugat 5 triliun rupiah oleh Panji Gumilang. Dalam petitum gugatan, Panji menilai Mahfud MD telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Baru-baru ini Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata ke Mahfud MD. Tak tanggung-tanggung, Mahfud MD digugat 5 triliun rupiah oleh Panji Gumilang. Gugatan perdata Panji Gumilang kepada Mahfud MD sukses menyita perhatian publik di tengah isu miring Ponpes Al Zaitun. Namun Mahfud MD tak gentar digugat Panji Gumilang 5 triliun rupiah. Malah Mahfud MD menyebut gugatan Panji Gumilang itu hanyalah urusan kecil. Selain itu, Mahfud MD memastikan kasus pidana yang menjerat Panji Gumilang tetap lanjut. Dalam pernyataan sebelumnya, Panji Gumilang merasa dirugikan oleh pernyataan Mahfud MD sehingga meminta ganti rugi yang dianggap sesuai. Mahfud MD menanggapi gugatan Panji Gumilang tersebut dengan santai. Menurutnya, gugatan itu adalah urusan kecil baginya. Mahfud mengaku tak terkecoh dengan gugatan Panji Gumilang. Pihaknya menyatakan bakal tetap memproses urusan pidana pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Itu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Yap. Mahfud mengaku heran mengapa kasus ini justru dikaitkan dengan urusan hukum perdata. Ia pun menilai gugatan terhadapnya ini merupakan sebuah sensasi semata untuk mengalihkan jerat pidana yang menjerat Panji Gumilang. Diketahui gugatan Panji Gumilang tersebut telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Adjo. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 445-PDT-G-2023-PNJKT-PDT. Zulkifli mengatakan,
Gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam petitium gugatan, Panji menilai Mahfud MD telah melakukan dugaan PMH melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Atas hal tersebut, Panji menggugat ganti rugi baik material maupun imaterial dalam materi gugatannya senilai 5 triliun rupiah. Di berita kedua, Irwan Hermawan melawan. Nama Johnny G. Plate disebut berulang kali di persidangan. Kuasa hukum Irwan, Magdir Ismail, menyampaikan kliennya tidak menerima uang 119 miliar rupiah seorang diri. Magdir mengatakan uang 119 miliar rupiah dinikmati beberapa pihak, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Johnny G. Plate menerima 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali dari Maret 2021 hingga Oktober 2022 lalu. Johnny G. Plate kembali menerima 4 miliar rupiah dari Irwan. Uang itu juga diberikan untuk biaya fasilitas perjalanan dinas luar negeri Johnny G. Plate bersama saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Persidangan kasus korupsi proyek pengadaan Best Transceiver Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 memunculkan sejumlah fakta baru. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan menyampaikan keberatan terhadap dakwaan terlibat kasus korupsi proyek BTS 4G. Irwan juga memunculkan sosok X, Y, dan Z yang diduga menerima uang korupsi. Lantas siapa X, Y, dan Z? Kuasa hukum Irwan, Magdir Ismail, menyampaikan kliennya tidak menerima uang 119 miliar seorang diri. Magdir mengatakan uang 119 miliar rupiah dinikmati beberapa pihak, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Johnny G. Plate menerima uang 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali dari Maret 2021 hingga Oktober 2022. Lalu, Johnny G. Plate kembali menerima 4 miliar rupiah dari Irwan. Dia juga menyebut ada Elvano Hatorangan yang menerima 2,4 miliar rupiah, Direktur Utama Bakti dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA Anang Ahmad Latif sebesar 200.000 Singapura dolar. Feryandi Mirza sebesar 300 juta rupiah. Uang itu juga diberikan untuk biaya fasilitas perjalanan dinas luar negeri Johnny G. Plate. Lalu, uang 119 miliar rupiah juga diberikan kepada sosok X, Y, dan Z yang tertuang dalam BAP Irwan tertanggal 15 Mei. Uang itu diberikan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait proyek pembangunan BTS. Namun, Magdir tidak menjelaskan detail siapa sosok X, Y, dan Z yang diungkitnya dalam eksepsi Irwan. Irwan Hermawan sebelumnya didakwa melakukan korupsi dalam proyek BTS 4G. Didakwa merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah.
Irwan diadili bersama Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Teach Investment, Mukti Ali, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak. Jaksa mengatakan perbuatan Irwan melanggar sejumlah peraturan serta memperkaya diri sendiri dengan rincian: 1. Terdakwa Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. 2. Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. 3. Yohan Suryanto sebesar 453 juta rupiah. 4. Johnny G. Plate 17,8 miliar rupiah. 5. Windy Purnama sebesar 500 juta rupiah. 6. Muhammad Yusrizky Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2,5 juta US dollar. 7. Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Multitrans Data, PT MTD untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun rupiah. 8. Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan CEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah. 9. Konsorsium IBS dan ZTE, paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Di berita selanjutnya, Kejaksaan Agung buka peluang periksa suami Ketua DPR RI, Puan Maharani. Happy Hapsoro belum aman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Ketut Sumedana, mengatakan pemanggilan terhadap Happy Hapsoro dalam kasus korupsi BTS Bakti Kemenkominfo tergantung pada kebutuhan penyidik. Meski begitu, kemungkinan penyidik untuk memanggil Happy masih tetap terbuka. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memanggil suami Ketua DPR RI, Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro, terkait kasus korupsi BTS Bakti Kemenkominfo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Ketut Sumedana, mengatakan pemanggilan terhadap Happy Hapsoro dalam kasus korupsi BTS Bakti Kemenkominfo tergantung pada kebutuhan penyidik. Ketut menegaskan kemungkinan penyidik untuk memanggil Happy masih tetap terbuka. Diketahui nama Happy masuk pusaran penyidikan kasus korupsi proyek Menara BTS Bakti. Happy memiliki 99% saham PT Basis Utama Prima. Adapun Direktur Utama PT Basis Utama Prima adalah Muhammad Yusrizky Mulyawan yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah kabar bahwa Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Menara BTS. Di berita penutup minggu ini, Menpora Dito Aryo Tejo dibidik KPK. 5 aset berstatus hadiah senilai 162 miliar rupiah jadi penyebab. KPK kini sedang mempelajari laporan harta kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Menpora Dito Aryo Tejo menuai sorotan terkait harta berlabel hadiah senilai 162 miliar rupiah yang terdapat dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN miliknya. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan mengaku laporan harta kekayaan Dito tengah dipelajari KPK. Dalam LHKPN milik Dito, hartanya mencapai 282 miliar rupiah, namun ada 5 aset yang berstatus hadiah, terdiri dari 4 rumah dan 1 mobil senilai 162 miliar rupiah. Dito mengaku harta berlabel hadiah merupakan hasil pemberian dari orang tua pihak istri. Mertua Dito Aryo Tejo diketahui bernama Fuad Hasan Masyur.
Dito mengaku telah menyerahkan semua bukti hartanya saat melaporkan LHKPN ke KPK. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.